akan mentransfer pengetahuan saya yang saya peroleh dari program guru penggerak dengan rekan sejawat saya. Yang pertama, melakukan pendekatan secara pribadi dengan teman sejawat saya. Misalnya seperti sharing, memecahkan masalah atau kendala pada proses pembelajaran atau siswa, bahkan dalam berbagi ilmu pengetahuan atau belajar tentang media pembelajaran. Yang kedua, bersama-sama dengan rekan-rekan CGP melakukan sosialisasi tentang pengetahuan atau materi yang diajarkan pada program guru penggerak kepada kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan komunitas praktis yang sudah ada dalam memecahkan masalah atau kendala yang dihadapi sehingga mendapat solusi. Dan untuk penerapan pengetahuan yang saya peroleh dari program guru penggerak di sekolah saya, yang pertama, saya akan berusaha untuk melakukan penerapan pada proses pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, saya akan menerapkan hal-hal yang biasa dilakukan seperti budaya positif. Sehingga saya menjadi contoh. Jika saya sudah memberikan aksi nyata, maka akan lebih mudah untuk membentuk kerjasama dengan rekan-rekan kerja yang lain dalam mewujudkan merdeka belajar, yaitu dengan pembelajaran berpihak pada murid. Langkah-langkah awal yang saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis permasalahan apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang terdiri dari pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan faktor-faktor yang relevan dengan situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah yang terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang ke-8, buat keputusan. Yang ke-9, lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Garis besarnya, langkah awal yang saya akan lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah 1. Saya akan menganalisis apakah soal tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, saya akan menentukan paradigma yang terjadi pada situasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, menentukan prinsip-prinsip yang akan saya gunakan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menguji keputusan yang sudah diambil dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah saya mempelajari materi dalam program guru penggerak ini, saya akan menerapkan langkah-langkah perubahan tersebut mulai hari ini secara konsisten, komitmen, melakukan secara terus-menerus. Kemudian, dalam mengambil keputusan, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Menurut saya, yang dapat mendampingi saya untuk mengambil keputusan dan membantu saya dalam menentukan langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah pertama kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian murid, komite sekolah, dan lingkungan sekolah yang mendukung lainnya.